Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan soal-soal ujian akhir semester Fisika Kuantum. Yang pertama, jadi kita tulis dulu nilai dari matriksnya. Nomor 1, matriks A itu sama dengan 1, 4, minus 1, 6, 1, 8, 2, 5, 1. Dan matriks B sama dengan 2, 0, 1, 7, 4, 2, 8, 1, 3. Yang pertama kita mau menentukan penjumlahan matriks A dan B. Jadi matriks A ditambah dengan matriks B. Tuh sama dengan 1, 4, minus 1, 6, 1, 8, 2, 5, 1 ditambah 2, 0, 1, 7, 4, 2 dan 8, 1, 3. Kita tinggal jumlahkan saja. 1 ditambah dengan 2, kemudian 4 ditambah dengan 0, minus 1 ditambah dengan 1. 1 tambah 2, kemudian 4 ditambah dengan 0, dan minus 1 ditambah dengan 1. Kemudian untuk baris yang kedua, 6 ditambah dengan 7, 1 ditambah dengan 4, dan 8 ditambah dengan 2. Kemudian untuk baris ketiga, 2 tambah 8, 5 tambah 1, dan 1 ditambah dengan 3. Jadi hasilnya matriks A tambah B hasilnya itu 1 tambah 2 itu 3, kemudian 4 tambah 0 itu 4, minus 1 tambah 1 itu 0, kemudian 6 tambah 7 itu 13, 1 tambah 4 5, 8 tambah 2 10, 2 tambah 8 10, 5 tambah 1 6, dan 1 tambah 3 4. Jadi hasilnya adalah ini. Kemudian untuk bagian B, kita tentukan hasil perkalian matriks A dikali dengan B, matriks B. Jadi kita kalikan matriks A dan B, maka 1 dikali dengan 2 ditambah 4 dikali dengan 7 ditambah minus 1 dikali dengan 8. Kemudian 6 dikali dengan 2 ditambah 1 dikali dengan 7 tambah 8 dikali dengan 8, kemudian 2 dikali dengan 2 tambah
5 dikali dengan 7 tambah 1 dikali dengan 8. Kemudian untuk bagian tengah, kita kalikan matriks A, itu 1 dikali dengan 0, ditambah 4 dikali dengan 4, ditambah minus 1 dikali dengan 1. Kemudian 6 dikali dengan 0 tambah 1 dikali dengan 4 ditambah 8 dikali dengan 1. Kemudian 2 dikali dengan 0 tambah 5 dikali dengan 4 tambah 1 dikali dengan 1. Kemudian di bagian kanannya kita kalikan matriks A. 1 dikali dengan 1, 1 kali 1 ditambah 4 dikali dengan 2, 4 kali 2, dan minus 1 dikali dengan 3, tambah minus 1 kali 3. Kemudian baris yang kedua, 6 dikali dengan 1 tambah 1 kali 2 tambah 8 dikali dengan 3. Baris yang ketiga, 2 dikali 1 tambah 5 dikali dengan 2 tambah 1 dikali dengan 3. Kita tutup kurung. Kita hitung A kali B itu sama dengan 1 kali 2, 2 tambah 4 kali 7, 28 tambah minus 1 kali 8, minus 8. Kemudian 6 kali 2 itu 12 tambah 1 kali 7, 7 tambah 8 kali 8, 64. Kemudian 2 kali 2, 4 tambah 5 kali 7, 35 dan 1 kali 8, 8 tambah 8. Kemudian untuk bagian kedua, 1 kali 0, 0 tambah 4 kali 4, 16 tambah minus 1 kali 1, minus 1. Kemudian 6 kali 0, 0 tambah 1 kali 4, 4 tambah 8 kali 1, 8. Kemudian 2 kali 0, 0 tambah 5 kali 4, 20 tambah 1 kali 1, 1. Bagian yang ketiga, 1 kali 1, 1 tambah 4 kali 2, 8 ditambah minus 1 dikali dengan 3, minus 3. Kemudian 6 kali 1, 6 tambah 1 kali 2, 2 tambah 8 kali 3, 24 dan 2 kali 1 itu 2 tambah 5 kali 2, 10 tambah 1 kali 3, 3. Jadi kita jumlahkan hasilnya, maka matriks A kali B itu sama dengan 2 kali 2 tambah 28 tambah min 8 itu sama dengan 22, 12 tambah 7 tambah 64 itu 83, 4 tambah 35 tambah 8 itu 47, hasilnya 47, dan 0 tambah 16 tambah minus 1 itu sama dengan 15. Kemudian 0 tambah 4 tambah 8 sama dengan 12. 20 tambah 1 itu 21. 1 tambah 8 tambah minus 3 hasilnya 6. 6 tambah 2 tambah 24 hasilnya 32.
2 tambah 10 tambah 3 hasilnya 15. Kemudian untuk bagian C, yaitu tentukan hasil perkalian matriks antara transpos dari A, AT, dan B. Jadi A transpos itu dikali dengan B. Maka kita cari dulu kita buat dulu A transposnya. Maka A transposnya itu sama dengan ini 1, 6, 2, kemudian 4, 1, 5, dan minus 1, 8, 1. Kemudian kita kalikan dengan matriks B. Kita tuliskan nilai dari B-nya dikali dengan 2, 0, 1, 7, 4, 2, kemudian 8, 1, 3. Hasil kita kalikan dulu. A, T, B itu sama dengan 1 dikali dengan 2, kemudian 6 dikali dengan 7, ditambah 6 kali 7, kemudian 2 dikali dengan 8, tambah 2 kali 8, kemudian 4 dikali dengan 2, tambah 1 dikali dengan 7, tambah 5 dikali dengan 8, baris ketiga minus 1 dikali dengan 2, tambah 8 kali 7, ditambah 1 dikali dengan 8. Kemudian untuk bagian tengahnya 1 dikali dengan 0, 1 kali 0 tambah 6 dikali dengan 4, 6 kali 4 tambah 2 dikali dengan 1, 2 dikali dengan 1. Kemudian 4 kali 0 tambah 1 kali 4 tambah 5 kali 1. Dan minus 1 kali 0 tambah 8 kali 4 tambah 1 kali 1. Kemudian untuk bagian kanannya 1 dikali dengan 1 kali 1 ditambah dengan 6 dikali dengan 2, 6 kali 2 tambah 2 dikali dengan 3, 2 kali 3. Kemudian 4 kali 1 tambah 1 kali 2 tambah 5 kali 3. Untuk baris yang ketiga minus 1 kali 1 tambah 8 kali 2 ditambah dengan 1 kali 3. Tutup kurungnya. Jadi hasilnya A transpos dikali B itu sama dengan 1 kali 2, 2 tambah 6 kali 7, 42 tambah 2 kali 8, 16, kemudian 4 kali 2 itu 8 tambah 1 kali 7, 7 tambah 5 kali 8, 40, dan minus 1 kali 2 minus 2 tambah 8 kali 7, 56 tambah 1 kali 8, 8, kemudian 1 kali 0, 0, tambah 6 kali 4, 24, tambah 2 kali 1, 2,
4 kali 0, 0, tambah 1 kali 4, 4, tambah 5 kali 1, 5, minus 1 kali 0, 0, 8 kali 4, 32, tambah 32, tambah 1 kali 1, 1, kemudian untuk bagian kanannya, 1 kali 1, 1, tambah 6 kali 2, 6 kali 2, 12, tambah 2 kali 3, 6, kemudian 4 kali 1, 4, tambah 1 kali 2, 2, tambah 5 kali 3, 15, minus 1 kali 1, minus 1, tambah 8 kali 2, 16, tambah 1 kali 3, 3. Jadi kita jumlahkan hasilnya, maka kita dapatkan 2 tambah 4, 2, tambah 16, hasilnya 60, 8 tambah 7 tambah 40, hasilnya 55, minus 2 tambah 56, tambah 8, hasilnya 62, 0 tambah 24 tambah 2, 26, 0 tambah 4 tambah 5, hasilnya 9, kemudian 0 tambah 32 tambah 1, hasilnya 33, kemudian 1 tambah 12 tambah 6, hasilnya 19, 4 tambah 2 tambah 15, hasilnya 21, dan minus 1 tambah 16 ditambah dengan 3, hasilnya 18. Jadi hasil dari A transpose B dikali dengan B, matriks B itu sama dengan hasilnya ini. Kemudian untuk soal nomor 2, dengan menggabungkan postulat de Broglie dan Schrödinger dan menggunakan fungsi gelombang partikel bebas psi fungsi x t sama dengan A E pangkat I kali Kx kurang omega T, buktikan bahwa persamaan Schrödinger satu dimensi bergantung waktu dapat dituliskan dalam bentuk persamaan Schrödinger ini. Nomor 2, persamaan fungsi gelombang yang diberikan yaitu psi fungsi xt sama dengan A E pangkat I Kx kurang omega T. Yang pertama, turunan waktu. D psi per dt sama dengan A E pangkat I Kx kurang omega T. Turunannya karena konstanta Kx-nya itu tidak bergantung waktu, maka turunannya minus X minus I omega. Turunan T terhadap waktu sama dengan 0. Kita tidak tulis. Jadi minus I omega A E pangkat I Kx dikurangi dengan omega T. Karena ini adalah psi, maka kita dapat tulis d psi per dt itu sama dengan minus I omega psi. Kemudian kita kalikan dengan I habar. Jadi kalikan kedua ruas, jadi I habar d psi per dt itu sama dengan I habar dikali dengan minus I omega psi.
karena I sama dengan 1 dan minus I sama dengan minus 1, maka kita dapat tulis I habar d psi per dt sama dengan habar omega psi. Kemudian yang berikut adalah turunan ruang. D psi per dx turunannya sama dengan IK A E pangkat I kali KX kurang omega T. Karena ini adalah psi, maka dapat kita tulis D psi per dx itu sama dengan IK psi. Kemudian turunan kedua terhadap X, D kuadrat psi per dx kuadrat itu sama dengan IK kali IK psi. D kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan I kuadrat kali K kuadrat dikali psi, di mana I kuadrat ini sama dengan minus 1. Jadi hasilnya D kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan minus K kuadrat kali psi. Kita kalikan dengan min habar kuadrat per 2M. Hasilnya min habar kuadrat per 2M dikali D kuadrat psi per dx kuadrat itu sama dengan min habar kuadrat per 2M kali K minus K kuadrat dikali psi sama dengan min habar kuadrat per 2M D kuadrat psi per dx kuadrat itu sama dengan habar kuadrat dikali K kuadrat per 2M, psi-nya kita keluarkan dikali dengan psi. Kemudian untuk persamaan koordinatnya, min habar kuadrat per 2M dikali D kuadrat psi per dx kuadrat tambah V psi. Kita masukkan nilai turunan waktunya. Habar omega psi itu sama dengan, kita masukkan turunan ruangnya, yaitu habar kuadrat kali K kuadrat per 2M dikali psi tambah V psi, sehingga hasilnya kita keluarkan psi-nya, kita gabungkan psi-nya, maka habar kuadrat kali K kuadrat per 2M tambah V kita kurungkan dikali dengan psi. Nah, psi ini tidak boleh sama dengan, hasilnya itu tidak boleh
0. Psi-nya bisa kita hilangkan sehingga menjadi habar omega sama dengan habar kuadrat kali K kuadrat per 2M tambah V. Nah, K kuadrat ini sama dengan habar kuadrat kali K kuadrat ini sama dengan P. Jadi P sama dengan H kali dengan K. Habar dikali dengan K. Kemudian habar omega ini sama dengan E. E sama dengan habar dikali dengan omega. Sehingga E sama dengan P kuadrat per 2M ditambah V. Jadi fungsi gelombang partikel bebas yang diberikan itu terbukti dalam persamaan Schrödinger satu dimensi bergantung waktu. Kemudian untuk soal nomor 3, suatu partikel bergerak dalam kotak satu dimensi dengan panjang L. Potensial dalam kotak didefinisikan sebagai V fungsi X itu untuk nilai 0, X lebih besar sama dengan 0, X lebih kecil sama dengan L. Kemudian tak hingga selain itu. Yang pertama, kita tuliskan dulu potensial dalam kotak. Suruhan bagian A, tuliskan persamaan Schrödinger waktu independen untuk partikel dalam kotak satu dimensi. Tentukan syarat batas yang harus dipenuhi oleh fungsi gelombang psi fungsi X. Untuk bagian A, yang pertama kita tuliskan persamaan Schrödinger. Tak bergantung waktu. Di mana min habar kuadrat per 2M kali D kuadrat psi fungsi X per dx kuadrat tambah V fungsi X kali psi fungsi X itu sama dengan E psi fungsi X. Nah, di dalam kotak X lebih besar sama dengan 0, kemudian lebih kecil sama dengan L. Nah, karena V fungsi X itu sama dengan 0, maka min habar kuadrat per 2M dikali D kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan E psi. Jadi V-nya ini itu sama dengan 0. Atau kita tulis D kuadrat psi
per dx kuadrat ditambah dengan k kuadrat psi sama dengan 0. Di mana k kuadrat ini sama dengan 2me per dengan h bar kuadrat. Kemudian untuk syarat batasnya, atau dinding tak hingga itu psi fungsi 0 itu sama dengan 0, kemudian psi untuk wilayah L itu sama dengan 0. Kemudian seruan yang berikut, carilah solusi fungsi gelombang psi fungsi X dan tentukan energi eigen En yang diperoleh. Tunjukkan bahwa energi hanya dapat memiliki nilai-nilai tertentu atau terkuantisasi. Untuk bagian B, kita cari dulu fungsi gelombang dan energi eigen En. Solusi umumnya psi fungsi X sama dengan A sin Kx tambah B cos Kx. Syarat batasnya itu di X, syarat batas di X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Nah, untuk X lebih kecil 0 dan psi sama dengan 0, karena X itu sama dengan 0, maka psi nol itu sama dengan A sin K dikali dengan 0, X-nya itu sama dengan 0, nilainya 0, tambah B cos K dikali 0, sama dengan 0. Jadi, K kali 0, 0, sin 0 itu 0, kemudian jadi kita tulis A dikali dengan 0, ditambah B K dikali dengan 0 itu 0, cos 0 itu 1, jadi B kali 1 sama dengan 0, A dikali 0 itu 0, tambah B kali 1 itu B, jadi B sama dengan 0. Dan untuk X lebih besar L, maka psi L sama dengan 0, sama dengan A sin K kali L tambah B cos K dikali L sama dengan 0. Karena nilai B sudah kita dapatkan 0, maka A sin KL itu sama dengan 0. Nah, KL ini sama dengan N dikali dengan Pi, di mana N itu nilainya 1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana K ini, K sama dengan 2Pi per lambda. Sehingga kita masukkan nilai dari K atau 2Pi ini, 2Pi per lambda, jadi 2Pi per lambda dikali L sama dengan N dikali Pi. Sehingga kita bisa coret Pi
nilai pi, maka sisa 2 dikali dengan L per lambda sama dengan N. Nah, atau bisa kita tulis lambda sama dengan 2L per N. Nah, ingat bahwa nilai K kuadrat ini sama dengan 2ME per H bar kuadrat, maka kita dapat tuliskan E sama dengan H bar kuadrat dikali dengan K kuadrat per 2M, karena K sama dengan NP per lambda per L, jadi nilai energi dari nilai Ej-nya itu sama dengan En sama dengan H bar kuadrat dikali N kuadrat dikali Pi kuadrat per 2M dikali dengan L kuadrat, sehingga fungsi gelombang ternormalisasinya itu sin fungsi X itu sama dengan akar 2 per L sin NP per L dikali X. Kemudian untuk suruhan bagian C, berapa nilai energi keadaan dasar N sama dengan 1 jika L sama dengan 1 nanometer dan massa partikel adalah massa elektron, di mana nilainya itu 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kg. Di bagian C, kita akan mencari nilai dari energi keadaan dasar N sama dengan 1. Diketahui L sama dengan 1 nanometer, kita ubah ke meter jadi 1 kali 10 pangkat minus 9 meter. Kemudian massa elektron 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kilogram. Nilai H barnya sama dengan 1,055 dikali 10 pangkat minus 34 joule second. Nah, ditanya berapa nilai energi keadaan dasar? E1 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya E sama dengan H bar kuadrat dikali Pi kuadrat per 2M dikali L kuadrat. Kita masukkan nilainya. H bar kuadrat 1,055 kali 10 pangkat minus 34 dikuadratkan dikali dengan Pi kuadrat per 2 dikali dengan massa elektron 9,11 kali 10 pangkat minus 31 dikali dengan L-nya 1 kali 10 pangkat minus 9 dikuadratkan. Sehingga kita hitung dulu bagian atasnya. Jadi hasil dari H bar dikuadratkan, hasilnya 1,113 dikali 10 pangkat minus 68 dikali Pi kuadrat per 2 kali 9,11 kali 10 pangkat minus 31
hasil dari 1 kali 10 pangkat minus 9 dikuadratkan sama dengan 1 dikuadratkan 1, jadi kita tulis saja dikali dengan 10 pangkat minus 18. Kemudian kita hitung hasil kali di bagian penyebut. 1,113 kali 10 pangkat minus 68 dikali pi kuadrat per 1, hasil 2 kali 9,11 kali 10 pangkat minus 3 dikali dengan 10 pangkat minus 18, hasilnya 1,822 kali 10 pangkat minus 49. Sehingga hasil bagi dari 1,113 kali 10 pangkat minus 68 per 1,822 kali 10 pangkat minus 49 adalah E sama dengan 6,11 dikali 10 pangkat minus 21 dikali dengan pi kuadrat. Nah, nilai dari pi ini adalah 3,14, sehingga dikuadratkan hasilnya menjadi 9,87. Jadi hasil kali antara 6,11 kali 10 pangkat minus 21 dikali dengan 9,87 hasilnya adalah 6,03 dikali 10 pangkat minus 20 joule. Karena kita mau ubah dia ke dalam satuan elektron volt, maka 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule, sehingga E1 sama dengan nilai dari energi keadaan dasar 6,03 kali 10 pangkat minus 2 per 1,6 dikali 10 pangkat minus 19. Jadi hasilnya itu sekitar 0,38 elektron volt. Kemudian untuk soal nomor 4, sebuah partikel dengan massa M bergerak dalam potensial V fungsi X yang diberikan oleh V fungsi X itu sama dengan tak hingga di wilayah yang pertama, ya tak hingga X lebih kecil 0, kemudian wilayah yang kedua yaitu bagian 0, X lebih besar sama dengan 0, dan X lebih kecil sama dengan A. Kemudian untuk wilayah yang ketiga, V0 itu X lebih besar A. Hitunglah energi keadaan terikat untuk E lebih kecil V0. Energi keadaan terikat yaitu E lebih kecil V0. Nah, penyelesaiannya pada daerah dengan X lebih kecil 0, V fungsi X-nya itu sama dengan tak hingga, dan psi fungsi X-nya itu sama dengan 0. Nah, jika psi ini tidak sama dengan 0, maka energi kinetiknya itu harus tak hingga. Jadi kemungkinan menemukan partikel di wilayah tak hingga itu adalah 0. Kemudian untuk wilayah yang kedua yaitu di wilayah 0, X lebih besar sama dengan 0, X lebih kecil sama dengan A. Itu kita gunakan persamaan Schrödinger dengan potensialnya itu 0, yaitu persamaan
H bar kuadrat per 2M dikali D kuadrat psi per DX kuadrat sama dengan E psi 2. Nah, pada keadaan ini, pada wilayah ini energinya itu lebih besar 0. Sehingga H bar kuadrat per 2M dikali D kuadrat psi per DX kuadrat sama dengan E psi 2. Karena kita mau hilangkan H bar kuadrat per 2M, maka kita kalikan dengan 2M per H bar kuadrat. Sehingga hasilnya ini habis, jadi sisa D kuadrat psi per DX kuadrat kali 2M per H bar kuadrat dikali E psi 2 sama dengan 0. Sehingga D kuadrat psi per DX kuadrat, teman-teman bisa lihat 2M per H bar kuadrat dikali E ini adalah K kuadrat, di mana K kuadrat itu sama dengan 2ME per H bar kuadrat, sehingga ditambah dengan K kuadrat. Psi 2 sama dengan 0. Kemudian untuk wilayah yang berikut yaitu fenol, di mana X lebih besar A, itu energinya itu sama dengan energi E lebih kecil 0. Sehingga persamaan Schrödingernya kita tambahkan dengan potensial, karena partikelnya itu bisa bergerak ke kiri dan juga ke kanan dengan batas itu min H bar kuadrat per 2M dikali dengan D kuadrat psi per DX kuadrat tambah V0 psi 3 sama dengan E psi 3 min H bar kuadrat per 2M dikali D kuadrat psi per DX kuadrat tambah V0 psi 3 dikurangi dengan E psi 3 sama dengan 0. Karena kita mau hilangkan min H bar kuadrat per 2M, maka kita kalikan dengan 2M per H bar kuadrat. Jadi hasilnya min H bar kuadrat per 2M habis, sehingga sisa D kuadrat psi per DX kuadrat dikali 2M per H bar kuadrat kali dengan V0 kurang E, kita keluarkan psinya karena sama, jadi dikali dengan psi 3 sama dengan 0. Sehingga dari 2M per H bar kuadrat kali V0 kurang E ini adalah bentuk Q2, di mana Q2-nya itu sama dengan 2M per H bar kuadrat kali V0 dikurangi dengan E. Atau Q, karena kita mau hilangkan kuadratnya sehingga kita gunakan akar, jadi 2M per H bar kuadrat dikali V0 kurang E. Jadi kita tulis di sini D kuadrat psi per DX kuadrat tambah Q kuadrat psi 3 sama dengan 0. Kemudian untuk solusi umumnya, solusi umum untuk Vx sama dengan 0,
ini dari persamaan yang sudah kita dapat tadi, dari persamaan yang ini kita dapatkan menghasilkan gelombang sinus, yaitu psi fungsi X sama dengan A sin Kx tambah B cos Kx. Syarat batasnya psi 0 itu sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Psi V sama dengan 0, kemudian X-nya itu sama dengan A sin Kx kemudian untuk psi fungsi X sama dengan kita gunakan CE pangkat Qx tambah DE pangkat minus Qx. Nah, karena DE pangkat minus Qx tahingga saat X ditahingga, jadi kita hapus sehingga psi V sama dengan V0, X itu sama dengan CE pangkat Qx. Kemudian untuk soal nomor 5, suatu sistem kuantum dinyatakan oleh 3 faktor basis, Ket1, Ket2, dan Ket3 dalam bentuk Ket psi sama dengan 1/3 tambah akar 5/3 tambah akar 3/3. Yang pertama kita buktikan bahwa Ket psi itu ternormalisasi. Yang pertama kita tuliskan sistem kuantum diskret. Dan di soal ini diberikan Ket psi sama dengan 1/3 Ket 1 tambah akar 5/3 Ket 2 tambah akar 3/3 Ket 3. Syarat normalisasinya braket psi sama dengan 1. Jadi kita kuadratkan 1/3 dikuadratkan tambah akar 5/3 dikuadratkan tambah akar 3/3 dikuadratkan. Hasilnya 1 dikuadratkan 1/3 dikuadratkan jadi 9 tambah akar 5 dikuadratkan menjadi akar 25. Akar 25 adalah 5, jadi 5/3 dikuadratkan menjadi 9 tambah akar 3 dikuadratkan akar 9. Akar 9 sama dengan 3, jadi 3/3 dikuadratkan menjadi 9, jadi 3/9 sama dengan kita jumlahkan menjadi 9/9. Hasil dari 9/9 sama dengan 1. Jadi keadaan ini ternormalisasi.
Kemudian untuk suruhan yang berikut, hitunglah probabilitas menemukan sistem dengan keadaan CAT 1, CAT 2, dan CAT 3. Buktikan bahwa probabilitas totalnya bernilai 1. Kemudian B, probabilitas dapat ditulis P N sama dengan bra N CAT psi kuadrat. Untuk probabilitas vektor basis pertama P1 sama dengan 1/9. Kemudian untuk probabilitas vektor basis kedua sama dengan 5/9, dan probabilitas vektor basis yang ketiga P3 sama dengan 3/9, bisa dikecilkan menjadi 1/3. Nah, kita jumlahkan pecahan-pecahan ini. 1/9 ditambah 5/9 ditambah 1/3, hasilnya adalah 1/9. Hasilnya adalah 9/9. Jadi hasil dari 9/9 sama dengan 1. Sehingga probabilitas totalnya itu bernilai 1.